Halo bro, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Di video kali ini Malva akan merangkum film yang berjudul Scream episode 1 yang dirilis tahun 1996, menceritakan balas dendam dari seorang psikopat kepada mereka yang telah menghancurkan keluarganya. Jadi gak usah banyak cincong di awal ya guys ya. Siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip. Selamat menonton dan cekidot. Sebuah perkotaan kecil tepat di Westboro, Amerika Serikat terdapat seorang mahasiswi yang bernama Casey, yang dimana Casey tersebut sedang menyendiri di rumahnya. Lalu seorang pria menghubungi Casey dengan tujuan berbeda. Tentu Casey pun mengira bahwa pria tersebut sudah salah sambung. Malam hari pun tiba. Keterbiasaan Casey sebelum tidur, ia selalu menonton film jurik terlebih dahulu. Akan tetapi si pria misterius menghubungi Casey kembali dengan perkataan yang mengancam dirinya. Tentu Casey seorang diri langsung merasa panik saat mendengar perkataan itu. Tidak hanya itu, Casey pun mengancam balik bahwa pacarnya akan datang dan akan menghabisi si pria itu. Tetapi si pria misterius tidak merasa panik. Bahkan si pria itu pun mengetahui nama asli kekasih Casey. Dengan sontak nada keras, si pria menyuruh Casey untuk melihat ke arah halaman belakang, dan ternyata ya, itu kekasih Casey yang bernama Step sudah terikat tali dan luka yang cukup parah di seluruh tubuhnya. Lalu Casey mengira bahwa dalang dibalik semua ini adalah ulahnya psikopat. Lalu psikopat memberikan permainan tebak aktor film horor dengan jaminan jika Casey benar menebak setiap aktor film tersebut, nyawa Step akan selamat. White mask, you stalk the babysitters. Come on, yes you do. Casey pun mengetahui betul bahwa itu hanya omong kosong semata untuk dirinya. Tetapi saat itu Casey merasa bingung. Mau tak mau Casey pun harus mengikuti perintahnya. Permainan tebak aktor film horor, Casey bisa menjawabnya, tetapi tetap saja Step tewas di hadapannya. Dan tidak lama dari itu tiba-tiba kini Casey sudah berada di luar rumah dan merasa sedikit tenang saat melihat mobil orang tuanya datang. Akan tetapi psikopat pun mengetahui keberadaan Casey di mana, bahkan tidak memberi celah sedikit pun untuk bisa lari dari sana. Sayangnya, lari seorang wanita begitu cepat dan kini Casey pun harus tewas di tangan psikopat. Kedua orang tuanya langsung panik saat melihat isi rumah Casey yang sudah berantakan. Bahkan ibunya pun teriak histeris setelah melihat anaknya tewas, sangat tragis. Scene berpindah ke satu rumah yang berbeda tetapi masih perkotaan yang sama. Saya akan perkenalkan seorang mahasiswi bernama Sydney. Malam hari tepat beberapa jam setelah kejadian itu, Sydney didatangi kekasihnya yang bernama Billy. Tujuan Billy datang ke sana hanya ingin melakukan kedewasaan, tetapi Sydney menolaknya. Pagi hari telah tiba. Sydney diberitahu oleh rekannya yang bernama Tatum bahwa saat malam hari Casey bersama Step telah tewas secara tragis. Lalu kepolisian pun meminta kepala sekolah dan guru-guru, bahkan semua muridnya akan diinterogasi mengenai hal kejadian itu. We're fine, thanks. We're going to keep this very brief, Sydney. The police just... Setelah interogasinya selesai, kekasih Tatum yang bernama Stu membicarakan tentang hal kejadian itu. Tetapi dengan lancangnya, Randy mengira bahwa dalang dibalik pembantaian itu adalah Stu. Karena sebelum kejadian hal itu, Stu pernah bermasalah dengan Step dalam hal kecemburuan. Good fucking trying to eat here. Just getting mad, right? Better live or a Saat di rumahnya, Sydney meminta Tatum untuk menemaninya karena ayahnya pergi keluar kota. Lalu Sydney melihat berita kematian Casey dan kematian ibunya yang belum bisa terpecahkan oleh kepolisian selama 1 tahun silam. Karena hal itu, Sydney pun merasa kesal kepada mereka. Malam hari pun tiba. Sydney dihubungi oleh Tatum bahwa Tatum akan sedikit terlambat datang ke sana. Tidak lama dari itu, psikopat pun menghubungi Sydney, tetapi Sydney mengira bahwa itu adalah Randy. movies, Sydney. I like that thing you're doing with your voice, Randy. It's sexy. Lalu psikopat memberitahu Sydney bahwa dirinya sudah berada di depan rumahnya. Awalnya Sydney tidak percaya dengan hal itu. Sedikit memberanikan diri, Sydney pun memeriksanya dan tiba-tiba
Ya, itu. Kini psikopat mengancam Sydney, tetapi psikopat tiba-tiba menghilang saat Sydney sudah menghubungi kepolisian lewat email. Tidak lama dari itu, Billy datang kembali lewat jendelanya. Tak sengaja HP jadul milik Billy terjatuh yang membuat Sydney mencurigai bahwa psikopat itu adalah kekasihnya. Kini seorang polisi bernama Dewi, tepatnya kakaknya Tatum yang sudah berada di sana. Dewi tersebut menemukan topeng psikopat yang berada di luar rumah Sydney. Karena hal itu, Billy pun harus dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kekacauan tersebut mengundang seorang wanita wartawan yang bernama Gail, tetapi sayangnya saat Gail sudah berada di sana, Sydney sudah pergi ke kantor kepolisian. Interogasi mengenai hal itu, Billy ditemani ayahnya dan ternyata komandan kepolisian tersebut berteman baik dengan ayah Billy. Di sana komandan memberitahu ayah Billy bahwa anaknya sudah menyelinap masuk ke rumah Sydney lewat jendela. Bahkan komandan pun melibatkan sosok Billy tentang kematian Casey. Sambil menunggu bukti yang cukup kuat, komandan memutuskan akan menyeret Billy ke sel tahanan untuk sementara waktu. Sydney, come on, you know me. Sydney, look at me. Kini Sydney merasa shock atas hal kejadian itu, tidak mau berkomunikasi terlebih dahulu dengan siapapun. Tetapi saat itu Gail menemukan Sydney yang akan pergi lewat pintu belakang untuk menceritakan hal kejadian itu dan... Ya, itulah akibatnya jika mengganggu seseorang yang sedang depresi tinggi. Kini Sydney memutuskan menginap di rumah Tatum. Lalu tengah malam ibu Tatum memberitahu Sydney bahwa ada telepon masuk khususnya. Awalnya Sydney mengira bahwa itu ayahnya, dan ternyata telepon tersebut pun dari psikopat yang datang kembali mengancam dirinya. Billy boyfriend. An innocent guy doesn't stand a chance with you. Pagi hari telah tiba. Di sana Dewi memberitahu mereka bahwa Billy sudah dibebaskan karena bukti yang tidak kuat. Saat sampai di kampus, Sydney menghampiri Gail untuk memberitahu bahwa berita tentang kematian ibunya mereka sudah salah mengartikan, yakni ibu Sydney tewas karena diperkosa oleh ayah Billy. Tetapi berita tersebut seolah-olah ibu Sydney yang salah. Lying, she never would have touched him. He raped her and then... Sydney merasa shock lagi saat dua rekannya memakai kostum yang sama seperti psikopat. Tak sengaja, kepanikan itu yang membuat Sydney dan Billy bertemu kembali. Kini Sydney meyakini dirinya bahwa psikopat tersebut bukanlah Billy karena saat malam hari di rumah Tatum, Sydney diancam lagi. Tepatnya malam tersebut Billy masih berada di sel penjara. Kini Billy mengungkapkan perasaannya saat ibu Sydney meninggal. Kini sikap Sydney kepada dirinya menjadi sangat dingin. Bahkan ayah Billy pun bisa menerima atas hal kejadian itu. Tetapi bagi Sydney itu tak setimpal yang dimana ibunya harus tewas sedangkan ayah Billy cuma di penjara saja. Your entire havoc-inducing, thieving, whoring generation disgusts. Kini dua orang bodoh yang sempat menakuti murid-murid di sana telah dipanggil oleh kepala sekolah karena telah melanggar aturan yang ada. Lalu Sydney mendengar beberapa temannya mencurigai bahwa dalang dibalik kematian Casey dan Step adalah ulah Sydney. Bahkan atas kejadian yang sedang dialami Sydney pun mereka mengira itu hanya cuci tangan saja untuk pengalihan agar tidak dicurigai oleh kepolisian. Tidak lama dari itu, tiba-tiba... Di sisi lain, Gail merayu seperti buaya darat pada umumnya kepada Dewi agar nantinya bisa mengetahui hal kejadian itu. Tentu yang dilakukan Gail tersebut adalah demi mendapatkan adsense dari rangkuman beritanya. Karena saat itu seluruh wartawan Amerika bertuju kepada Sydney, tetapi tidak ada satupun yang berhasil mendapatkan cerita aslinya. Due to the recent events that have occurred, effective immediately, all classes... Lalu kepala sekolah memberitahu para murid bahwa beberapa hari kemudian dinyatakan libur untuk sementara waktu. Bahkan kepolisian pun akan bertugas selama 24 jam untuk menguak kasus tersebut. Setelah itu Setu mengajak Tatum dan Sydney untuk datang ke acara pesta kecil yang diadakan di rumahnya. Dengan senang hati mereka pun menerima tawaran tersebut. Karena kepala sekolah juga manusia dengan penuh rasa penasaran untuk mencoba topeng psikopat. Tidak lama dari itu seseorang mengetuk pintunya, tetapi tidak satupun orang di sana, malah justru takut dengan wajahnya sendiri. Lalu tiba-tiba di perpustakaan buku, Randy mengira bahwa dalang dibalik sosok psikopat tersebut adalah Billy. Tetapi Setu tidak meyakinkan Randy sangat mustahil bila melakukan hal seperti itu. Perkataan tersebut yang membuat Billy emosi kepada Randy. How do we know you're not the killer? Huh? Malam hari telah tiba. Kini Sydney bersama Tatum di acara pesta yang telah disediakan oleh Stu. Menyelinap perlahan, Gale pun datang ke sana bertujuan untuk mencari berita, tetapi topiknya berubah saat keberadaannya diketahui oleh Dewey. Seolah-olah Gale datang ke sana untuk pergi ke pesta bersama Dewey. Should I be worried? Not yet. Lalu Tatum diperintahkan oleh Stu untuk mengambil beberapa bir, tetapi tiba-tiba pintu tersebut terkunci dengan sendirinya dan lampu garasi yang tiba-tiba mati. Mau tak mau Tatum pun harus keluar lewat pintu lain, tetapi
Ya, itu psikopat sudah berada di sana. Awalnya tuh mengira bahwa itu hanya candaan dari Randy saja, ternyata itu sosok asli psikopat. Saat itu mencoba akan keluar lewat celah kecil yang berada di sana, tetapi ya, itulah Tatum yang harus tewas dengan sangat tragis. Saat sebagian rekannya telah pergi dari sana, tiba-tiba Billy muncul di hadapan Sydney yang katanya Billy tidak akan diberitahu oleh Stu bahwa di rumahnya ada pesta. All this post-traumatic stress. You lost your mom. Yeah, I Di know. sisi lain, semua rekannya menikmati bir dan film horor yang telah disediakan oleh Stu. Saat sedang menonton rekaman tersebut, tiba-tiba Gale didatangi kembali oleh Dewey untuk mengajak Gale berjalan santai saja. Dalam keadaan sedang mabuk, mereka pun diberitahu oleh seseorang bahwa kepala sekolah mereka telah tewas dibunuh oleh psikopat. Bahkan mereka pun tidak menyadari tewasnya Tatum. Kini yang tersisa di dalam rumah tersebut mereka berempat, karena dalam keadaan mabuk mereka pun hampir menabrak Dewey. Karena hal itu Dewey pun berhasil menemukan mobil milik ayah Sydney yang mereka cari belakangan ini. Saat Billy sedang berusaha untuk meyakinkan Sydney, tiba-tiba sangat beruntung sekali Sydney terlempar ke arah truk yang berisi kain. Karena hal itu Sydney pun melihat Tatum yang telah tewas. Saat si kameramen akan mencoba membantu Randy, tiba-tiba kini Dewey bersama Gale sudah berada di sana. Mereka membagi tugas yang dimana Dewey akan masuk ke rumah tersebut dan Gale segera cepat menghubungi kepolisian tanpa Gale sadari bahwa si kameramen telah tewas, tentu yang membuat dirinya panik. Sydney terus mencari Dewey agar bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi Dewey telah tewas. Hanya ada satu cara agar bisa keluar dari sana, yaitu menaiki mobil kepolisian milik Dewey. Tetapi semua rancangan untuk bisa kabur dari sana telah dihandle oleh psikopat. Tidak lama dari itu Sydney dibikin pusing oleh dua rekannya karena mereka berdua saling melempar batu sembunyi tangan. Karena hal itu Sydney pun tidak percaya dengan mereka berdua. Billy yang terluka parah mendatangi Sydney untuk pergi dari sana, tetapi ya, itu sosok psikopat tersebut adalah Billy dan Stu. Luka yang dialami Billy pun itu hanya tipuan semata agar Sydney mempercayai dirinya. Di sana Billy menceritakan kepada Sydney bahwa Billy berubah menjadi psikopat karena dulu ibunya Sydney telah menghancurkan keluarganya yang membuat keluarga Billy tidak utuh kembali. Bagi Billy, inilah cara terbaik untuk balas dendam. Did your mom a favor, Sid. That woman was a slutbag whore who flashed her shit all over town like. Tidak hanya itu, ternyata belakangan ini mereka telah menyekap ayah Sydney. Lalu mereka berdua pun saling melukai dirinya sendiri agar nantinya kepolisian tersebut mencurigai bahwa dalang dari semua ini adalah orang tua Sydney. Tidak lama dari itu, tiba-tiba I thought she was dead. She lived dead. ya, itu ternyata Gale belum tewas. Saat itu entah kenapa Gale tidak berani untuk menembak mereka berdua yang sudah jelas dalang dari semua pembantaian tersebut adalah mereka berdua. Lalu Billy diberitahu oleh Stu bahwa Sydney bersama ayahnya telah menghilang. Tak lama kemudian telepon milik Stu berbunyi, ternyata itu ulahnya Sydney mengancam balik mereka berdua. Karena hal itu Billy pun langsung mencari mereka. Saat Billy mengecek ruangan gelap, ternyata akibat saling tusuk tadi yang membuat Stu melemah, tentu Sydney pun mudah mengalahkannya. Tak lama dari itu Billy pun bangkit kembali. Lalu ya, itu Gale belum sempat mati dan berhasil menolong mereka. Hingga pada akhirnya Gale pun menemukan fakta dari semua kejadian hal itu. Tamat. Ending yang sangat bebedilan. Pesannya kita bisa ambil dari film ini adalah carilah teman yang bisa mengerti arti dari makna sebuah pertemanan. Ya, itu. Saya Malpa berserta Jajar Genjang Lintang Selatan pamit undur diri. See you next video. Bye-bye. Kalian pasti pernah mengalami yang dimana teman dekat kita mengkhianati diri kita sendiri gitu kan? Ya, makna dari semua itu bukanlah pertemanan sih, melainkan keanjingan. Bener gak? Kenapa saya mengalami hal serupa? Carilah teman yang benar-benar teman, yakni bisa melengkapi kekurangan kita sendiri atau melebihi dari itu. Ya, intinya menghargailah. Pesan dari saya segitu aja.